Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kafifah Ramadhani dengan NPM 18039, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membahas tentang pengertian metodologi pengeksperimen. Metodologi eksperimen. Metode eksperimen merupakan bagian dari metode kuantitatif dan memiliki ciri khas tersendiri, terutama dengan adanya kelompok kontrol. Dalam bidang sains, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat. Sehingga dalam metode ini peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya terhadap variabel terikat. Manipulasi variabel bebas inilah yang merupakan salah satu karakteristik yang membedakan penelitian eksperimental dari penelitian lainnya. Dari Sumadi Suryabrata 1983. Selanjutnya, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wiersma tahun 1991 dalam MZIR 2009 mendefinisikan eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut sebagai variabel eksperimental sehingga dimanipulasi oleh peneliti. Yang kedua, menurut Aikunto 2006 mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Selanjutnya, Mulyani Sumantri dan Johar Permana tahun 1999 menjelaskan bahwa metode eksperimen atau percobaan adalah suatu cara belajar mengajar di mana siswa aktif mengalami dan membuktikan secara langsung proses serta hasil dari percobaan itu. Selanjutnya, menurut Paul Suparno 2007 menyatakan bahwa secara umum metode pembelajaran eksperimen adalah suatu metode mengajarkan di mana siswa diajak untuk melakukan suatu usaha percobaan sebagai pembuktian, pengecekan bahwa teori yang telah dipelajari itu memang benar. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi eksperimen merupakan suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Variabel penelitian eksperimen yang pertama ada variabel cause atau bebas, merupakan kondisi atau peristiwa yang ada atau lebih dulu mempengaruhi. Yang kedua, variabel efek atau akibat merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adena Suhita dari Informatika 18B. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu metodologi penelitian eksperimen dengan subtopik populasi dan sampel. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Sofia Edriati, SSI MPD. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2005, seringkali dalam pelaksanaan penelitian mengalami kendala dalam pelaksanaan penelitian. Biasanya keterbatasan tersebut terkait terbatasnya waktu pelaksanaan, terbatasnya sumber daya manusia untuk mencari data, dan keterbatasan finansial untuk mensupport kegiatan operasional. Sehingga peneliti memilih untuk mereduksi objek penelitian atau sampel. Sampel adalah sebagian
untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi, menurut Tsukijo tahun 2005. Selanjutnya, mereduksi jumlah populasi maka akan menimbulkan paling tidak dua pertanyaan. Pertama, terkait jumlah atau ukuran sampel, dan kedua, terkait bagaimana teknik yang akan digunakan untuk menemukan atau menentukan sampel dalam jumlah tertentu tersebut. Cara menghitung rumus besar sampel penelitian. Suatu penelitian sangat ditentukan oleh desain penelitian yang digunakan dan data yang diambil. Jenis penelitian observasional dengan menggunakan desain cross-seksional akan berbeda dengan case control study dan cohort. Demikian pula jika data yang dikumpulkan adalah proporsi, akan beda dengan jika data yang digunakan adalah data kontinu. Selanjutnya, terdapat banyak rumus untuk menghitung besar sampel minimal sebuah penelitian. Namun pada artikel ini akan disampaikan sejumlah rumus yang paling sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama, menurut Gay dan Dill tahun 1992, berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat Gay dan Dill ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. 2. Menurut Frankel dan Wallen tahun 1993, dalam bukunya halaman 92 menyarankan besar sampel minimum untuk 1. Penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional sebanyak 50, penelitian kausal perbandingan sebanyak 30 per grup, penelitian eksperimental sebanyak 30/15 per grup. Sampel yang baik menurut Kuncoro tahun 2003 umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasikan probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Yang terakhir, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diharapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Sekian hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutisya Tanjung akan presentasikan yaitu tugas metodologi penelitian dan eksperimen, yaitu tentang definisi operasional variabel penelitian. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian kuantitatif. Metode ini dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Dalam metode eksperimen, terdapat 3 persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu 1. Kegiatan mengontrol, merubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kedua, kegiatan memanipulasi, mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi, atau memberikan perlakuan dan mengkondisikan keadaan atau kejadian yang berbeda dalam subjek penelitian. Apa yang terjadi apabila suatu penelitian membutuhkan desain eksperimental namun kondisinya tidak bisa dikontrol? Yang ketiga, yaitu kegiatan observasi, mengukur dan mengamati hasil manipulasi. Definisi operasional berarti menetapkan arti suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur variabel. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Pratama dari Prodi Informatika Sesi B, akan menjelaskan tentang metodologi penelitian eksperimen, yaitu teknik pengumpulan data penelitian eksperimen. Yang pertama, metode pengumpulan data eksperimen, yaitu ada 4,
Yang pertama, metodologi observasi. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang disepakati. Yang kedua, metode tes. Tes adalah rangkaian pernyataan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau kerangka. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan sumber data. Yang terakhir, metode dokumentasi. Menurut Mahmud, dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Yang kelima yaitu instrumen penelitian eksperimen. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian, dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dalam instrumen penelitian terdapat dua instrumen, yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes digunakan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di dalam instrumen tes terdapat validitas tes. Validitas itu menunjukkan tingkat ketepatan suatu alat tes atau tingkat keabsahan dalam mengukur sesuatu yang akan diukur atau dalam mengungkap data yang hendak diungkap. Setiap alat ukur harus mengukur satu dimensi atau satu aspek saja. Yang B, validitas muka. Validitas muka itu disebut sebagai validitas bentuk soal atau tampilan, baik berupa pertanyaan atau suruhan. Validitas muka dilakukan untuk mengetahui susunan kalimat pada soal sehingga tidak menimbulkan pengertian yang ambigu. Yang C, validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria, memiliki kesejajaran antara hasil tes dan kriteria. Yang terakhir, yang D, reliabilitas tes. Reliabilitas tes adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu pengumpulan informasi yang akan dibutuhkan bagi yang membutuhkan informasi. Dalam wawancara terdapat hal yang harus ditanyakan maupun yang tidak harus ditanyakan. Materi yang keenam, teknik analisis data. Pengertian teknik analisis data. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Ragam jenis teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan asas filsafat positivisme. Pada penggunaan teknik analisis kualitatif ini, lumrahnya membalas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Berbagai jenis teknik analisis data
kualitatif, yakni analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan teori berbalas. Yang kedua, teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data numerik seperti pengguna data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Tahap pengolahan data komprehensif. Setelah satu hal pengertian dan beberapa jenis teknik analisis data, sekarang kamu harus mengetahui tahap-tahap pengolahan data. Mengetahui tahap pengolahan data ini kiranya akan membuatmu memahami dasar pengolahan data. Yang pertama, penyuntingan atau editing. Yang kedua, pengodean atau coding. Yang ketiga, tabulasi atau tabulating. Tiga tahap pengolahan data merupakan tahap awal saat melakukan penganalisan data. Setelah melakukan 3 tahap itu, kamu akan masuk ke proses penganalisis data. Tahap penganalisis data ini data lakukan setelah kamu melalui tahap pengolahan data. Hasil olahan data itu kemudian akan kamu analisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi. Pada proses penganalisan data ini, kamu akan memilih penggunaan metode teknik analisis data, yakni analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Pemilihan metode ini tentunya disesuaikan dengan data olahan dan pendekatan analisis yang ingin kamu lakukan. Tahap ini kamu harus benar-benar detail, sebab ketika penganalisan data ini merupakan proses penting ketika kamu melakukan penelitian.